Apa itu sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa atau kulturstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Demikian dikutip dari artikel berjudul Dampak Kulturstelsel atau Tanam Paksa bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830 sampai 1870 oleh Wulan Sondarika dari Universitas Galuh Ciamis. Sistem ini mengharuskan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor seperti kopi, tebu, dan tarum atau indigofera. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dan hasilnya juga diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sedangkan penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari pada kebun milik pemerintah Belanda sebagai pembayar pajak. Sistem tanam paksa adalah sistem yang kejam dan lebih keras kepada masyarakat Indonesia. Latar belakang tanam paksa dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini dilakukan atas beberapa kondisi yang menjadi latar belakangnya. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte. Terjadinya perang di Eropa, kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830, besarnya biaya untuk menumpas, pemberontakan di Ponorogo, Perang Jawa 1825 sampai 1830, kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan uang. Kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Berikut ini dampak negatif dan positif dari sistem tanam paksa, dikutip dari artikel ilmiah Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830 sampai 1870 yang disusun Hendra Kurniawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang diterbitkan dalam jurnal Socio volume 11 nomor 2 September 2014 dan artikel Kulturstelsel dari laman Universitas Krishna Dwi Payana. Berikut inilah dampak tanam paksa masyarakat Indonesia. 1. Penanaman padi jadi terganggu karena untuk budidaya tanaman ekspor pedagang bersamaan dengan persiapan lahan padi. Yang kedua, menghambat perkembangan desa dikarenakan penduduk lebih senang tinggal di desa dan kurangnya wawasan. Yang ketiga, adanya sistem upah dan paksaan bagi rakyat untuk menyerahkan tanahnya sebagai pembayaran pajak. Hal ini memberatkan sebagian masyarakat Indonesia. 4. Timbulnya kerja rodi atau kerja paksa tanpa diberi upah yang layak dan menyebabkan rakyat sengsara. Yang kelima, timbulnya masalah kelaparan, wabah, penyakit, hingga angka kematian yang meningkat drastis karena kurangnya ketersediaan pangan. Yang keenam, adanya aturan kulturperskrensten di mana bonus panen diberikan kepada pemimpin dan memberatkan pemilik tanah. Dampak positifnya yaitu 1. Rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhan pedagang. 3. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik desa. Nah, itu dia dampak paksa bagi masyarakat Indonesia dari sisi negatif dan positif. Selamat belajar. Aturan Sistem Tanam Paksa Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan aturan di sistem tanam paksa Belanda kepada masyarakat Indonesia. Berikut isinya. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk
cultuurselstel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurselsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di kebun milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Hasil panennya kemudian diserahkan ke pemerintah Belanda untuk mereka ekspor ke luar negeri, sehingga menguntungkan para penjajah, sementara masyarakat yang tak punya tanah garapan nyatanya harus bekerja setahun penuh di kebun milik pemerintahan Belanda. Periode paling kejam di masa penjajahan Belanda, para sejarawan menilai sistem tanam paksa Belanda merupakan aturan yang paling kejam dan menyiksa masyarakat. Bahkan lebih dari sistem monopoli perusahaan Hindia Timur, Verenigde Godsdienst Compagnie atau VOC. Pasalnya, pada sistem monopoli VOC, pemerintah Belanda hanya mewajibkan masyarakat menjual komoditas tertentu kepada mereka. Sedangkan sistem tanam paksa mewajibkan masyarakat menanam komoditas tertentu dan menjual seluruh hasilnya ke Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Artinya, tidak ada celah bagi masyarakat Indonesia untuk mendulang untung dari bisnis pertanian mereka dengan Belanda. Maka tak heran, Belanda justru mendapat pemasukan yang besar selama masa penjajahan di Nusantara. Mirisnya, sistem tanam paksa Belanda ini justru membuat penggagas Johannes van den Bosch mendapat penghargaan berupa gelar Graaf dari Raja Belanda pada 25 Desember 1939. Penghargaan diberikan karena ia membuat Belanda makmur.